Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat digital book. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Abdul Hasan dengan NIM 2202 1010 3029. Saya Griselda Madora dengan NIM 2202 1010 3034. Saya belajar nomor putih dengan NIM 2202 10103026. Saya Yunia Triadiani dengan NIM 220 210 103011. Saya Danaya Fitri Anggraini dengan NIM 2202 1010 3027. Untuk membuat buku digital, hal pertama yang bisa kita lakukan yaitu menentukan desain dan isi dari buku yang akan kita buat. Untuk membuat desainnya, kita akan membuat desain cover dan desain dari isi buku tersebut. Kita bisa menggunakan aplikasi Canva dalam membuat desain. Kita untuk aplikasinya sendiri bisa di search di Google ataupun browser lain, Canva. Nah, untuk kalian yang belum memiliki akun, akan diarahkan pada halaman sign in. Dan karena saya sudah memiliki akun, ini akan muncul tampilan langsung di layar home seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat desainnya, kita bisa search di sini. Misal book cover. Nah, di sini ada banyak template yang bisa kalian gunakan sesuai dengan buku yang kalian akan buat. Dan jika kalian ingin mengedit atau mendesain sendiri, kalian bisa create blank page. Selanjutnya akan muncul halaman kerja seperti ini. Kemudian untuk membuat desainnya, kalian bisa menggunakan referensi di sini. Saya akan menggunakan referensi ini. Kalian bisa klik di sini seperti tadi. Ini adalah template untuk referensi kalian, dan saya akan gunakan ini saja. Nah, di sini ada gambar-gambar dan tulisan. Untuk tulisannya, kalian bisa edit sesuai dengan judul buku kalian. Seperti ini. Untuk teksnya, kalian bisa edit untuk font, jenis fontnya. Di sini ada banyak jenis font yang bisa kalian ganti sesuai dengan yang kalian inginkan. Untuk ukurannya juga kalian bisa sesuaikan di sini, mau diperbesar ataupun diperkecil. Nah, untuk selanjutnya itu ada elemen-elemen. Di sini kalian bisa menghapus elemen-elemen yang tidak sesuai dan menggantinya dengan elemen-elemen lain. Untuk menambahkan elemen, kalian bisa klik di sebelah kiri atas elemen. Kalian bisa search elemen apa yang kalian inginkan. Cell. Nah, di sini ada grafik, fotos, dan videos. Karena kita akan menambahkan gambar, elemen gambar, kita klik show all pada grafik. Nah, di sini juga banyak sekali gambar-gambar yang bisa kalian pilih. Kita pilih saja yang sesuai. Kemudian kita sesuaikan posisinya. Kita juga bisa atur untuk layer posisinya, bisa dikebelakangin atau di depan. Ini untuk mundur ke belakang sendiri, dan ini untuk maju ke depan sendiri. Sesuaikan dulu. Kemudian untuk transparansinya kita juga bisa atur di sini. Sesuaikan saja. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Kalian bisa tinggal menambahkan, melanjutkan elemen lagi. Sini pencet sesuai yang kita inginkan. Sesuaikan dulu. Nah, untuk menggandakan atau duplicate, kita bisa pilih icon ini duplicate dan akan muncul dua elemen yang sama. Kita ubah saja.
posisinya. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mengambil elemen dari slide lain atau slide sebelumnya. Contohnya seperti ini. Kita klik dulu, lalu pilih titik-titik ini, copy, lalu kita klik slide yang kita inginkan, kita pencet paste, klik kanan lalu pencet paste. Nah, seperti ini akan muncul elemen yang berada di slide sebelumnya. Kita tambahkan dan sesuaikan elemen-elemen yang kita inginkan sampai sesuai semua. Bisa pilih ini. Kita sesuaikan transparansinya. Nah, untuk cover akan jadi seperti ini. Jika masih ada kurang atau ada yang kurang pas, kalian juga bisa menyesuaikannya. Selanjutnya, untuk membuat isi dari buku digital book ini, kita pindah ke slide berikutnya, berada di slide kosong. Kemudian seperti ini, contohnya seperti ini. Kemudian untuk membuat background, kita bisa pilih elemen. Kita cari di sini cell. Kita pilih yang foto. Misal kita pilih ini. Kita bisa sesuaikan juga untuk rotasinya. Karena ini tegak, saya untuk menjadi berputar 90 derajat. Kita sesuaikan juga ukurannya. Nah, lalu kita juga bisa sesuaikan transparansinya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian untuk tempat teksnya, sebelum itu kita tambahkan elemen untuk base-nya atau dasarnya agar tidak kontras dengan gambar tersebut. Kita pilih shape di sini. Setelah itu kita sesuaikan untuk ukurannya. Lalu kita bisa mengganti warnanya di sini, color. Kita pilih warna yang sesuai. Ini, lihat ini. Kita bisa pilih warna yang sesuai di sini. Nah, selanjutnya untuk menambahkan teks atau isi dari buku, kita bisa pilih teks di sini. Untuk judul sebabnya kita bisa pilih add heading, misal bab 1. Kita sesuaikan ukurannya. Kemudian kita bisa mengganti fontnya. Sini ada banyak font. Kita pilih saja. Nah, jika kurang sesuai, kita bisa sesuaikan lagi untuk tata letaknya. Nah, selanjutnya untuk isi dari bukunya itu, kita bisa pilih yang width of body text. Kita klik, kita ganti teksnya sesuai dengan teks yang kita inginkan. Kalian bisa copy dari Word yang telah kalian siapkan materinya, atau saya akan mengcopy dari sini saja. Seperti ini, Ctrl C, lalu pindah ke box teks yang tadi, kita Ctrl V. Nah, seperti ini. Untuk ukurannya kita bisa sesuaikan juga sesuai dengan space yang kita siapkan. Misalnya di sini. Nah, seperti ini. Untuk perataannya kita bisa ubah juga di sini. Ini bisa diubah menjadi rata kanan kiri, rata kiri atau rata kanan. Selanjutnya untuk ketebalan kita juga bisa mengubahnya menjadi bold ataupun biasa. Untuk selebihnya kita bisa juga menambahkan foto di upload ini. Kita bisa upload dari file yang kita punya di sini. Upload file. Kemudian kita pilih di mana letak untuk
gambar yang akan kita masukkan. Kita klik open. Nah, akan masuk di sini. Kita klik saja. Seperti ini. Kita bisa sesuaikan juga letak-letak dan ukurannya. Seperti ini. Kalian tinggal melanjutkan saja bagaimana isi buku dari kalian dengan materi-materi yang sudah kalian siapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan evaluasi. Nah, langkah pertama kita harus menyiapkan daftar soal, pilihan jawaban, jawaban yang benar, serta pembahasan. Nah, di sini soal-soal ini didapatkan berdasarkan materi yang telah dibuat. Nah, untuk satu babnya itu ada 5 soal, sehingga total keseluruhan soal evaluasi itu ada 15 soal. Nah, langkah pertama yaitu memasukkan text box. Di sini teks, masukkan add subheading. Lalu masukkan text box lagi dan dituliskan perintah menjawab soal. Kemudian ukuran dan jenis fontnya disesuaikan dan di bold. Tambahkan text box lagi untuk pertanyaan, sesuaikan ukuran, dan dirapikan. Tambahkan pilihan jawaban satu persatu karena nantinya setiap pilihan jawaban diberi hyperlink. Setelah semua pilihan jawaban dimasukkan, maka untuk mempermudah siswa dalam membaca soal, kita dapat membedakan pilihan jawaban dengan soalnya. Nah, kita dapat menggunakan efek untuk pilihan jawabannya. Di efek, nah, di sini telah disediakan banyak style. Kita dapat memilih salah satu. Contohnya please. Nah, kita terapkan untuk semua pilihan jawaban. Nah, nanti setiap pilihan jawaban ini akan di hyperlink, dan ketika siswa memilih salah satu jawaban, maka nanti akan di hyperlink ke reaksi, di mana reaksi tersebut akan menunjukkan apakah jawaban yang dipilih siswa itu benar atau salah. Setelah membuat semua soal evaluasi, setelah itu kita membuat reaksi dari jawaban yang dipilih oleh siswa itu benar atau salah. Maka kita dapat menambahkan elemen berupa Untuk reaksi dari jawaban, maka dapat dibuat lebih menarik dengan menambahkan elemen yang bergerak, yaitu GIF. Untuk elemennya disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk memperjelas maksud dari elemen yang digunakan, maka dapat menggunakan text box dan tuliskan pujian karena jika siswa tersebut menjawab benar. Setelah dari reaksi, maka siswa dapat diarahkan menuju ke pembahasan soal atau ke soal berikutnya dengan menambahkan text box yang nantinya akan di hyperlink ke halaman yang dituju.
Selain itu, dapat menggunakan elemen untuk memperjelas text box-nya. Setelah membuat reaksi benar salah, maka siswa akan diarahkan menuju pembahasan. Nah, untuk pembahasan ini kita dapat menambahkan text box dan diubah dan diberi judul pembahasan, kemudian diberi nomor 1, lalu menambahkan text box lagi dan mengcopy pembahasan dari daftar soal yang telah dibuat di Word. Untuk memperjelas pembahasan, maka kita dapat menambahkan elemen atau gambar. Jika kita ingin menambahkan gambar dari device, maka kita dapat menuju ke icon upload. Dari pembahasan, maka kita dapat mengarahkan siswa menuju ke soal berikutnya dengan menambahkan text box yang berisi tulisan berikutnya. Nah, agar untuk memperjelas tulisan ini, maka kita dapat menambahkan elemen. Langkah pertama dalam pembuatan hyperlink adalah memberi nama halaman. Jadi kita klik isi, kemudian menamai setiap halaman. Di sini halaman pertama saya menamainya dengan evaluasi 1. Halaman kedua evaluasi 2. Halaman ketiga evaluasi 3. Untuk bagian pembahasan saya menamainya dengan pembahasan 1, pembahasan 2, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa untuk memberi nama halaman pada reaksi juga. Ini reaksi nomor 2 untuk jawaban benar, dan reaksi nomor 2 untuk jawaban salah. Sesudah itu, beri nama setiap halaman, lalu kita kembali ke tampilan awal dengan cara mengklik isi. Kemudian kita kembali ke halaman pertama, yaitu evaluasi, lalu pilih bagian yang ingin di hyperlink. Di sini kami akan menghyperlink bagian pilihan jawaban. Pada soal pertama, jawaban yang benar adalah A, jadi saya mengklik A, kemudian lainnya. Setelah itu, pilih tautan. Kemudian sesuaikan dengan halaman reaksi nomor 1, yaitu dengan cara kita ketik reaksi, kemudian pilih reaksi nomor 1 benar. Kemudian klik selesai, dan untuk menghilangkan garis bawah pada hyperlink, dapat kita klik underline. Setelah itu, beri hyperlink pada pilihan B sebagai jawaban yang salah dengan langkah yang sama. Hanya kita ganti tujuan halaman, yaitu reaksi nomor 1 salah. Lalu menghilangkan garis bawah dengan mengklik underline. Lakukan hal yang sama pada pilihan jawaban lainnya. Kemudian untuk memastikan hyperlink kita benar, klik buka halaman. Kita akan langsung diarahkan ke halaman reaksi. Berikutnya yaitu membuat hyperlink pada halaman reaksi ini dengan cara mengklik pembahasan lainnya, kemudian pilih tautan, dan ketik halaman pembahasan 1. Kita hilangkan garis bawah dengan cara yang sama, kemudian icon berikutnya kita buat hyperlink kembali dengan cara yang sama.
namun tujuan halamannya adalah soal-soal evaluasi 1. Kemudian kita buat hyperlink pada halaman pembahasan dengan cara yang sama, yaitu klik lainnya, lalu pilih tautan, dan ketik halaman yang dituju, dalam hal ini yaitu evaluasi 1. Jangan lupa untuk menghilangkan garis bawah, klik underline. Lakukan hal yang sama pada soal-soal berikutnya. Hasil hyperlink dapat kita lihat dengan cara mengklik bagikan, kemudian pilih tampilan, tampilkan. Nah, kita akan menjawab soal pertama, yaitu siapa ilmuwan yang pertama kali mengamati sel dengan menggunakan mikroskop. Kita diberikan opsi jawaban yaitu A, B, C, D, E. Di sini saya mengklik jawaban A, di mana akan muncul reaksi benar. Kemudian saya mengklik pembahasan, yang nantinya akan diarahkan ke halaman pembahasan yang berisi penjelasan mengapa jawaban tersebut benar. Kemudian kita klik berikutnya, yang dimana akan diarahkan ke soal evaluasi. Kita coba pilihan B, akan muncul reaksi salah. Apabila kita klik berikutnya, akan dikembalikan ke soal-soal lagi. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat game interaktif. Dalam membuat game ini, kami menggunakan web bernama WordWall. Dalam web ini terdapat banyak macam-macam game interaktif yang dapat membantu dalam proses pembelajaran. Langkah pertama adalah membuka web dan login ke dalamnya. Nah, jadi kita masuk ke webnya dan login terlebih dahulu. Nah, ini dia webnya. Kita klik saja dan masuk ke dalamnya. Jika kalian belum memiliki akun, maka kalian dapat daftar terlebih dahulu lewat tombol ini. Karena saya sudah mempunyai akun, saya dapat langsung memasukkan username dan password saya. Di sini kita akan diarahkan ke homepage atau halaman utamanya. Kita dapat membuat game dari sini dengan cara mengklik Create Activity. Kita klik tombol ini, lalu kita akan diarahkan pada berbagai macam fitur atau jenis-jenis game yang dapat kita pilih. Dari mulai ada match up, quiz, open box, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat game Miss Case. Game ini sama seperti game Pac-Man, di mana kita akan berlari mencari jawaban yang benar dan menghindari monster atau alien juga. Bagaimana cara buatnya? Mari kita lihat. Kita klik dulu. Di sini tampilannya yang pertama kita diperintahkan untuk membuat judul game kita. Kita tulis saja uji kompetensi. Kita juga dapat memberikan instruksi kepada siswa kita seperti konsentrasi dan fokus. Setelah itu kita dapat menambahkan soal dan jawaban pada kolom yang tersedia. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soalnya, serta jawabannya juga. Jadi kita tinggal copy dan meletakkan pada kolom yang tersedia.
Setelah kita memasukkan semua jawabannya, kita memilih jawaban yang benar. Dapat kita lihat jawaban yang benar di sini adalah yang A. Nah, maka kita tentang pada tabel ini sehingga lambangnya akan berubah menjadi benar. Selanjutnya kita dapat membuat beberapa soal. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat 5 soal. Makanya sama seperti tadi dengan memasukkan soal dan jawabannya. Setelah membuat 5 soal tadi dan menentukan jawaban yang benar, kita dapat mengklik selesai atau done seperti yang Anda lihat. Lalu dia akan menyimpan aktivitas kita. Lalu kita dapat melihat tampilan dari game kita dan mengatur bagaimana game itu berjalan. Jadi dapat kita lihat di sini ada beberapa tema yang dapat kita pilih. Ada space, cookie, dan whiteboard. Lalu kita juga dapat memilih font dalam soal nanti yang keluar itu seperti apa. Misalnya kita memilih yang sans serif ini. Kita juga dapat menambahkan opsi seperti price, difficult, dan lain sebagainya. Nah, ini dapat kita lihat bagaimana game itu berjalan. Tampilannya akan seperti ini. Soalnya akan terletak di bawah dan jawabannya berada di kotak-kotak. Ini ada beberapa monster atau alien. Jadi kita berlari menuju ke kotak-kotak yang benar sambil menghindari kejaran dari alien-alien ini. Kita dapat berlari dan mencari jawaban yang benar. Kita lihat kita berlari dan menghindari dari kejaran alien-alien ini. Selanjutnya kita masuk ke kotak ini. Apakah benar atau salah? Kita lihat. Ternyata salah. Kita salah, nyawa kita akan berkurang menjadi 1. Lalu kita dapat mencari jawaban yang benar sambil berlari dan menghindari alien itu lagi. Kita lihat jawabannya ternyata benar. Setelah benar, kita akan masuk ke soal yang kedua. Soalnya sama, tipenya sama. Kita berlari menghindari alien sambil mencari jawaban yang benar. Tetapi bentuk dari area soalnya akan berubah tiap soalnya. Nah, yang kita lihat soalnya berbeda areanya. Dan itu saja demonstrasi tampilan gamenya. Selanjutnya kita akan men-save gamenya terlebih dahulu. Nah, dengan cara set assignment, kita klik tombol ini, lalu kita dapat mengatur di registrasinya, deadline-nya, dan akhir dari gamenya. Kita dapat memberi leaderboard atau papan peringkat. Selain itu kita juga dapat mengatur apakah game ini dapat dikerjakan kembali atau tidak.
kita pilih tidak, lalu kita klik start di sini, dan kita dapat mengcopy link dari game ini dan dimasukkan ke buku yang telah kita buat tadi. Lalu kita klik done, dan selesailah cara membuat game ini. Selanjutnya kita akan membuat flipbook menggunakan Haizen. Jadi kita siapkan dulu kanva buku yang sudah jadi, kemudian kita klik bagikan, lalu kita scroll ke bawah, klik lainnya. Nah, di sini kita bisa ketik Haizen. Nah, ini muncul, kemudian kita klik. Nah, ini kita memilih halaman untuk yang kita jadikan flipbook. Jadi kita pilih semuanya. Ya, kita pilih semuanya ya. Kita pilih semua. Kemudian kita pastikan ini sudah tercentang semuanya, kemudian kita klik selesai, klik simpan. Nah, ini kita tunggu sebentar. Jika sudah loading tadi, nah muncul seperti ini. Kita kemudian klik lihat di Haizen Flipbooks, kita klik. Nah, ini muncul di web baru. Nah, ini merupakan tampilan ketika sudah selesai. Ini tampilan di Haizen-nya. Nah, ini bisa di flip, bisa di flip, bisa di flip. Kemudian menambahkan video di tempat yang kosong ini. Jadi sebelumnya kita klik edit mode terlebih dahulu. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita klik video. Kita klik video. Sebelum klik video, kita buat kotak terlebih dahulu di sebelah sini. Nah, kemudian kita bisa taruh berupa link atau YouTube, atau kita upload video. Jadi sekarang kita upload video, klik upload video, lalu kita pilih video yang akan kita upload, klik open. Nah, ini jika sudah selesai terupload, kita pilih close. Nah, ini merupakan video yang sedang terupload. Kemudian kita dapat juga memasukkan berupa link ya teman-teman. Jadi kita cari dulu halaman yang kita inginkan. Nah, ini di halaman uji kompetensi. Jadi ini kita memasukkan game interaktif yang berupa link. Jadi kita klik edit mode dulu seperti biasa. Kemudian kita klik web di bagian bawah sini, kita klik web. Kemudian kita buat kotak seperti tadi video ya. Kita buat kotak. Ini sesuai selera kalian, mau besar ataupun kecil. Kita buat sesuai kebutuhan kita. Lalu kita masukkan link yang akan kita gunakan. Jadi saya akan memasukkan link game interaktif ya. Nah, kita taruh apply, kita klik apply, kemudian kita klik close. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Kita bisa atur ukurannya.
kita klik stop editing untuk melihat. Nah, ini sudah terupload ya. Kemudian kita bisa klik nama kita di sini. Lalu kita klik start, ini akan langsung muncul ke web baru, jadi kita bisa bermain game interaktif. Kita klik start. Nah, kalau kita klik start ini, kita akan langsung masuk. Selanjutnya dapat juga memasukkan video berupa link, jadi link YouTube ya. Kita klik dulu edit mode seperti biasa. Kita buat kotak terlebih dahulu dengan cara mengklik nih bagian video. Kita klik, kemudian kita buat kotak sesuai keinginan kita. Nah, jika sudah selesai, kita pilih type. Nah, type-nya akan kita pilih dari YouTube. Lalu kita copy link yang akan kita masukkan. Saya memasukkan link dari YouTube ini. Kita copy. Kemudian kita letakkan di sini. Kita close. Nah, ini sudah terupload ya teman-teman. Jadi kita akan langsung nyambung ke YouTube videonya. Untuk melihatnya kita stop editing terlebih dahulu. Nah, ini sudah bisa dilihat ya teman-teman. Tadi kita sudah belajar bagaimana memasukkan video dari file yang kita punya dari file laptop. Lalu kita belajar memasukkan video dari link YouTube, dan kita memasukkan game interaktif. Jadi kita menautkan link. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara memasukkan link Canva di halaman ini. Jadi seperti biasa, kita klik bagian edit mode ini. Kita klik dan kita buat kotaknya dulu. Kita pilih menu yang link. Kemudian kita buat kotaknya pas di bawah garis atau emoticon panah. Jadi biar memudahkan siswa untuk mengklik tautan tersebut. Nah, ini dari link Canva-nya. Ini kita copy. Lalu kita taruh di sini. Jangan lupa kita harus men-setting ini bagian open in a new tab. Kita klik close. Nah, ini kita sesuaikan, paskan di bawah emoticon ini. Nah, lalu kita klik stop editing. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi kita bisa klik di sini, lalu tersambung di aplikasi Canva-nya. Next, ini adalah tutorial untuk mengganti ini bagian tanda panah di bawah untuk memflip buku digital ini. Jadi yang pertama kita ke bagian controls, lalu kita di style. Nah, ini ada beberapa emoticon ya. Ini dipilih sesuai selera kalian. Misal ini. Nah, di sini sudah terganti. Kemudian di sini juga bisa menambahkan background di belakang buku digitalnya. Jadi kita ke background, lalu kita masukkan ini, klik yang ini, lalu kita
browse file. Nah, misal ini, kita klik open. Nah, ini sudah ada backgroundnya. Untuk membagikan flipbook ini kita bisa menggunakan dua opsi. Jadi awalnya kita save dulu terlebih dahulu. Nah, kita klik di bagian share. Nah, ini bisa kita sebarkan berupa link. Kita bisa copy link ini, juga bisa dengan QR code. Nah, tinggal di download seperti itu.